Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam Jurnal Refleksi 2 Mingguan Modul 3.2 dengan judul Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Masih bersama saya, Aniza Solikatin, CGP Angkatan 7, Kabupaten Kediri, tahun 2023. Jurnal refleksi kali ini menggunakan model 4C. Model ini dikembangkan oleh Richard, Church, dan Morrison pada tahun 2011. Model ini cocok untuk digunakan dalam merefleksikan materi pembelajaran. Ada beberapa pertanyaan kunci yang menjadi panduan dalam membuat refleksi model ini, yaitu connection, challenge, concept, dan change. Maka disingkat dengan model 4C. 1. Connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? Pada modul 3.2 ini, saya mempelajari pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, di mana sebagai pemimpin kita hendaknya selalu menerapkan pendekatan berbasis aset atau asset-based approach. Guru diharapkan menjadi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya untuk menggali, menganalisis, dan memetakan potensi sumber daya yang ada di sekitar sekolah. Di sini, saya juga mempelajari berbagai macam modal aset yang dimiliki oleh sekolah, sehingga saya memetakannya sesuai dengan jenisnya, dan ketika dibutuhkan dapat digunakan secara akurat. Dengan mengetahui dan memahami pendekatan berbasis aset dan macam-macam aset, saya lebih yakin dalam mengelola dan memanfaatkan aset yang ada dalam pengembangan program-program yang berpihak pada peserta didik. 2. Challenge. Adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktek yang Anda jalankan selama ini? Ide, materi, atau pendapat yang berbeda dari sebelum mempelajari modul 3.2 adalah seringkali sebagai guru lebih fokus pada kekurangan, masalah, atau keinginan. Sangat jarang kita melihat pada kekuatan yang dimiliki. Bahkan kita pun sering disibukkan mencari bantuan dan pendukung ketika kita dihadapkan dengan suatu kondisi yang tidak nyaman. Hal ini menyebabkan timbulnya perasaan pesimis, negatif, sehingga berakhir dengan kegagalan. Dan jarang pula kita mencoba menggali potensi dan kekuatan sendiri yang dimiliki untuk menghadapi kondisi tersebut. Setelah saya mempelajari modul ini, pola pikir dalam pengelolaan sumber daya kini mulai berubah. Karena ternyata seorang pemimpin harusnya selalu mengedepankan pola pikir berbasis kekuatan atau aset. Sehingga hal tersebut membuat kita berpikir positif dengan memanfaatkan kekuatan, potensi yang dimiliki, dan sumber daya atau aset yang ada di sekeliling kita. Ada 7 modal aset, yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal finansial, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal agama dan budaya. 3. Konsep. Ceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Konsep yang sangat penting adalah melakukan pemetaan aset sekolah berdasarkan 7 modal aset yang meliputi modal manusia, sosial, politik, finansial, fisik, modal lingkungan alam, dan modal agama dan budaya. Dari kegiatan pemetaan ini, kita dapat mengetahui dan memaksimalkan penggunaan aset sekolah. Dalam memaksimalkan dan mengelola aset sekolah tersebut, hendaknya kita selalu menerapkan pendekatan berbasis aset atau asset-based approach. Kita juga harus memandang apa yang kita miliki sebagai suatu kekuatan, sehingga kita dapat memanfaatkannya secara maksimal dan mendukung program-program yang berdampak pada peserta didik. 4. Change. Apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi pada hari ini?
Perubahan dalam diri saya setelah mendapatkan materi pada modul 3.2 ini adalah 1. Mindset atau pola pikir saya mengenai pengolahan sumber daya di sekolah, yaitu dengan pendekatan berbasis aset, bukan lagi berbasis masalah. 2. Bahwa aset itu bukan hanya benda fisik saja, tetapi memiliki kekuatan 7 modal utama, yaitu modal manusia, sosial, politik, finansial, modal lingkungan alam, dan modal agama dan budaya. Ketiga, perubahan yang ingin saya lakukan adalah mengajak rekan sejawat untuk berkolaborasi dalam pengelolaan sumber daya sekolah dengan pendekatan berbasis aset. Cara ini digunakan untuk menemukan dan mengembangkan kegiatan di sekolah. Kesimpulan yang dapat diambil adalah dengan menggunakan berpikir berbasis aset dan berkolaborasi, kita bahu-membahu membangun sekolah dengan potensi yang dimilikinya. Juga kita dapat fokus pada pembangunan sumber daya yang ada di sekolah dalam rangka mewujudkan merdeka belajar.